simulation gitu ya, dengan menggunakan tadi 3 fungsi tadi untuk membandingkan data dan informasi yang diproduksi oleh auditi dan diperbandingkan dengan yang auditor hasilkan gitu ya. Nah, kemudian untuk yang hari ini pokoknya 3-4 tuh kita ngomongin data aja tuh pokoknya tuh. Mungkin yang kali ini kita akan belajar terkait dengan mengimpor data gitu ya. Jadi dari berbagai format data gitu ya. Kalau ditarik generiknya itu ada 2 macam lah, yang teks dan yang non teks tuh. Jadi untuk yang teks ada beberapa jenis, ada yang delimiter seperti CSV gitu ya, kemudian ada yang lainnya yang di filenya itu bentuknya kayak udah berbentuk kolom lah pada intinya gitu ya, namanya itu fixed width. Kemudian untuk yang non TXT ada beberapa hal juga, ada yang file access, kemudian ada yang XBRL, TBF, dan yang terakhir itu JSON gitu ya. Nah, untuk yang non TXT itu sebagian besar tuh bisa kayak hanya drag doang tuh ke Excel-nya gitu, jadi nggak butuh proses import yang ribet. Jadi di antara kedua jenis data itu memang ada plus minus lah pada intinya. Untuk yang TXT barangkali dia lebih kecil filenya, tapi ketika kita mau mengimport agak ribet tuh. Untuk yang lain filenya relatif lebih besar daripada yang Excel. Sementara begitu, besaran yang akan kita pelajari di hari ini, sebelum kita belajar, kita ke slide dulu kali ya. Oh ya, sebelumnya kita foto dulu dong, terus foto dulu kali ya. Siapa nih? Pak Tugut ya? Foto ulang Pak, atau tadi saya sudah screenshot ya Pak. Oh udah, ya udah kalau gitu. Oh, udah nggak apa. Oke Pak. Ya kita langsung aja ke ini ya, ke slide. Sudah muncul di layar? Sudah Pak. Sudah. Oke. Nomor 1, pelaporan gaji Tukin atau gaji pertama mau dibeliin apa, buat siapa? Terang banget ya. Gaji pertama sebagian pengen kasih ke orang tua. Sebagian, nggak semuanya. Ini gaji mungkin doang nih. Ada 2 ya. Mau dikasih orang tua semuanya, mau dikasih ke orang tua Pak biar berkah. Ini para mahasiswa yang mau orang tua kali ya. Ini ada orang tua, adik gajah pertama untuk orang tua. Beli sesuatu orang tua sama mau nyicil rumah, langsung nyicil rumah aja nih, belum bikin DP tiba-tiba nyicil rumah ya. Gaji pertama dari orang tua sama beberapa buat diri selama sebulan. Rapelan mau dipakai DP rumah Pak, amin. DP rumah di mana nih? Di Jakarta dapatnya tuh. Kalau di daerah mungkin masih dapat ya. Biar utang kasih ke orang tua Pak, tata keluarga, tapi makan bundar. Hah? Apa tuh bundar? Orang tua meninggal up diri sendiri. Nice. Sama beliin hadiah buat adik-adik. Ini adik-adik yang di mana nih? Adik-adik anak atau adik-adik siblings gitu? Atau adik-adik ketemu gede nih? Mungkin Pak Tugut bisa menjelaskan nih kenapa nih adik-adiknya. Mungkin Pak tuh bagus punya adik-adiknya kali ya? Bukan saya Pak. Bukan saya. Oh bukan ya? Sebagai orang tua, sebagai keperluan pribadi di kantor.
Hmm, hmm, hmm. Sudah habis? Adik kandung Pak. Oh ya, ini yang jawab siapa nih? Kasih ke orang tua Pak. Berarti kayaknya di kelas ini lebih banyak yang pengen berbakti buat orang tua ya. Kelas sebelah tadi kayaknya banyak kan yang buat di rumah kayaknya tuh. Tapi buat orang tua sama aja deh. Pokoknya buat rumah lah pokoknya yang kelas sebelah. 16 sampai 20 barangkali baru kita masuk ke materi kuliah ya. Ajarin financial planning, jangan, saya nggak bagus. Saya nggak punya financial plan yang baik sebenarnya. Mungkin buka-buka kali ya kan udah banyak tuh YouTube atau pakai jasa financial planner ya. Yang saya tahu aja teman seangkatan saya ada yang jadi financial planner tuh. Namanya Andika Diskartes, kalau mungkin pernah baca tulisannya atau di mana gitu, cari Diskartes tuh, dia financial planner. Or to self reward. Sama beli tiket buat nyusulin doi, tapi kan saya nggak libur ya. Sebagai orang tua Pak, bagian tabung dan buat traktir makan kuat. Ya pokoknya sebagian besar kalian pengen inilah, pengen buat keluarga lah ya. Pak, buat beli rumah mending nyicil apa nabung? Oh jangan, menyicil. Kalau kalian nabung dulu, apa namanya, kenaikan bunga, kenaikan harga rumah sama kenaikan tabungan kalian itu lebih gede kenaikan harga rumahnya soalnya. Beneran nih, bener. Lebih cepat naik harga rumah daripada naik tabungan kalian gitu ya. Naiknya maksudnya. Kalau kalian nabungnya sebulan berapa juta, taruhlah 2 juta gitu ya. Nah itu barangkali kenaikan 2 jutanya itu lebih, enggak, kenaikan harga rumah tuh 3 juta lah paling per bulan gitu ya. Jadi kayak lebih gede. Jadi nggak akan terkejar tuh kalau mau beli cash. Kecuali mau beli di daerah ya, kalau di Jakarta nggak terkejar kayaknya. Jadi kalau mau diperbandingin sama daerah tuh barangkali kenaikan harga rumahnya itu, jadi nggak perbandingan tuh berapa jumlah tabungan yang boleh tabung sama berapa jumlah kenaikan relatif rata-ratanya si ini ya rumah gitu. Itu diperbandingkan kalau mau beli cash atau mau nyicil. Tapi kalau nyicil ada bunganya Pak, ya iya dong. Emang ada bunganya kan? Maksudnya tergantung dari sisi kalian. Kalau saya sih pribadi, saya tuh memandang cash flow tuh yang paling tinggi lah derajatnya gitu ya. Jadi saya tuh nggak mau keputusan saya di masa depan tuh berpengaruh ketika saya tuh nggak punya duit gitu. Ngerti nggak sih? Jadi ketika saya punya uang sekian, tapi ketika saya mesti nabung, tapi saya harus mensacrifice beberapa keputusan saya gitu, misalnya saya tuh nggak bisa makan di luar soalnya nggak ada duit gitu ya. Itu kan kayaknya agak gimana gitu. Jadi saya lebih mending nyicil tapi mungkin tenor lebih panjang gitu, tapi saya punya celah fiskal lebih besar gitu untuk keputusan financial saya di hari-hari jangka pendeknya. Itu tergantung kalian sih pengennya jadi apa sebenarnya. Itu ya, jadi step dulu lah kalian mau pengen apa, mau pengen beli rumah lebih cepat dengan tenor lebih pendek, ya paling nggak kalian harus berkorban tuh. Mungkin barangkali kalian jarang main ke mall gitu ya, jarang berlibur gitu, jalan-jalan, itu trade off tuh, itu normal sih trade off itu. Saya mending yang kedua, mending panjang. Beli rumah apa nikah dulu Pak? Oh saya rumah dulu kok saya. Itu juga bisa dua-dua tuh. Kalau rumahnya duluan kan berarti eh, penghasilan yang dipertimbangkan kan cuma yang cewek doang atau yang cowok doang kan untuk sebagai cicilan. Nah kalau yang udah nikah itu berdua paling enggak. Ada KPR syariah, ada KPR syariah. Ada kok, itu Bank Mandiri Syariah ada. Yang relatif rendah itu cicilan ini kredit tanpa agunannya bank bank daerah tuh, PJB itu yang relatif miring dibandingin sama KPR lain. Jadi kan ada jenis kredit ya, ada jenis ada KPR, ada KTA kan ya. Nah ini antara KPR sama KTA, KTA itu kan relatif stabil hubungannya, jadi nggak naik turun. Kalau yang
KPR itu kan karena si bank itu mempertimbangkan adanya risiko naik turunnya harga rumah gitu, jadi dia pakai floating tuh bunganya kan ya. Kalau KTA tuh enggak, itu selalu fix sepanjang tenornya. Nah sekarang tuh bank-bank lokal daerah tuh sudah berani ngeluarin KTA. KTA tuh kredit tanpa aguan gitu. Jadi dia jaminannya cuma payroll gitu. Dia bisa berani ngeluarin tenor tuh 15 tahun, 20 tahun. Nah itu BJB itu lebih ringan bunganya. Tapi fix selama tahun itu ya. Kalau KPR itu kan 5 tahun paling fix, sisanya floating kan. Aduh, ini kenapa jadi curhat ya? Jadi bingung mau kuliah loh ini. Kalau pas KPR sendiri terus waktu setelah nikah, oh nggak bisa. Itu kan nempel ke orang doang. Ya barangkali dengan kesepakatan pasangan kalian gitu ya. Tolong dong saya ditransfer gitu setiap bulan segini buat bayar rumah gitu kan ya. Bisa juga. Pak, umur nikah yang pas berapa tahun? Saya sih zaman zaman saya itu normalnya 25 26 tuh. 25 dan 27. Tapi kayaknya makin sini makin makin mundur. Jadi paling nggak sekarang itu 28, 29, 30 itu masih normal kayak kalau mau nikah. Tapi pertimbangan juga nanti ketika kalau kalian masih stay sebagai PNS gitu ya, kan masih mempertimbangkan semasa pensiun kan, punya anak kapan, berapa selisihnya per tahun, kalau punya anak lebih dari satu, nanti ketika pensiun anaknya ini udah jadi apa gitu, jangan sampai masih kecil-kecil itu udah pensiun. Gitu sih. Udah, saya jadi ngajar yang iya nih. Baiklah, coba saya stop share, kita mulai kuliah kali. Muncul nggak? Muncul, Pak. Oke, siap. Mundur. Ini nggak begitu banyak sih materi sebenarnya, jadi kita cuma belajar mengimpor doang sebenarnya. Jadi relatif lebih gampang. Jadi sebelum kalian sekarang ini belum masuk ke teknis ngimpor, silakan download dulu lah materi-materi yang ada di LMS. Saya bisa jelasin dulu nih materi-materi non teknisnya. Nanti kemarin juga sih ada sesi coba-coba praktek, nanti kalau nggak bisa nanya gitu ya, setengah jam. Oke, baik, review materi sudah. Kita hari ini ngebahas dua hal, transfer dan juga impor data. Yang pertama, transfer data tuh ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan saat download data dari Audity gitu ya. Yang pertama, ketersediaan data gitu, apakah datanya, jadi data itu memungkinkan dalam bentuk hard atau soft gitu ya. Nah ini yang mesti dipastikan dulu ke Audity, apakah datanya bersifat elektronik atau tidak. Ketika tidak, bisa nggak di-convert ke elektronik gitu kan ya. Kemudian yang patut dipertimbangkan juga periode akuntansi yang mau dilihat itu apa aja gitu. Kemudian format data, nah format ini bisa macam-macam format data. Ya selain tadi ngomong terkait dengan yang soft sama hard, yang soft juga itu banyak banget tuh formatnya yang bisa digunakan oleh si auditor gitu ya. Nah beberapa format yang terkenal itu yang ringan gitu ya, barangkali tadi nanti akan kita bahas yang berkaitan dengan teks lah pokoknya. Yang teks itu ada beberapa juga kayak CSV, ada juga yang sifatnya TXT. Terus TXT yang fixed width ya, yang sudah punya fix lebarnya, mau diabaikan suara anak nangis di bawah. Kemudian waktu yang tepat untuk pengambilan data. Nah, untuk beberapa perusahaan auditi yang mungkin dia operasinya itu transaksinya lebih banyak terkait dengan data elektronik gitu ya. Nah, itu juga pasti dipertimbangkan tuh kapan waktu yang tepat untuk ngambilnya gitu. Soalnya mereka tuh nggak langsung membackup semua data ongoingnya tuh. Jadi ketika kita minta, itu pasti mereka butuh waktu untuk bisa gini. Kalau minta data itu dia awalnya nanya dulu, Bapak butuh data apa gitu. Nah itu biasanya kalau kalian tahu kan biasanya kan audit itu kan malas baca ya.
Nanti berhubungan nih sama kamus data dengan data yang relevan. Kan biasanya auditor tuh masuk, dia nggak tahu apa-apa, dia malas baca probis, malas ngerti risiko-risiko, akhirnya Pak, saya minta data Bapak gitu. Data yang mana Pak? Data apa aja gitu dia kan. Yang pada akhirnya mungkin itu di direspon oleh auditi gitu ya. Akhirnya dia hanya menduplikat database dia gitu ya. Tapi dia nggak akan ngasih akses ke data ongoing itu, karena ketika data ongoing diakses dan auditornya itu dia punya hak untuk mengedit, itu bakal kacau. Ada kemungkinan, ada risiko kalau kita salah mengoperasikan, itu bakal kacau lah database-nya gitu ya. Nah kemudian jadi yang dikasih itu kayak duplikat dari servernya gitu. Nah membuat duplikat itu juga itu butuh waktu yang cukup lama. Jadi waktu pun itu dipertimbangkan gitu untuk mengambil data. Jadi ketika minggu depan mau ke auditinya untuk masuk gitu atau mau entry meeting, paling nggak di minggu sekarang itu sudah dikasih tahu Pak, kita butuh data ini. Mohon disediakan akses ke data servernya gitu ya, yang duplikat. Jadi kita nggak mengakses data yang ongoing, kita mengakses data yang statis gitu, sesuai dengan periode yang kita lihat. Sama nih kayak data yang relevan. Jadi tadi seperti saya bilang, biasanya di awal-awal tuh ya ditanyain Bapak tuh butuh data apa gitu ya. Jadi biar kita tahu data apa yang kita butuhkan, kita mesti tahu lah probisnya si auditi gitu ya. Ya paling enggak ketika tim auditnya ada beberapa, dibagi beberapa cycle, kalian tahu dulu tuh yang kalian pegang cycle apa, itu proses dari penginputan sampai dengan dia outputnya seperti apa, itu kan masih paham dulu, sehingga kalian tahu data apa yang kalian minta gitu. Karena namanya data itu bisa macam-macam, nggak cuma data transaksinya aja, tapi dia juga bisa jadi bisa mengcapture kapan si orang yang input kapan gitu ya, berapa lama yang input, itu kadang-kadang juga ada tuh dari database. Jadi kita tanyain datanya apa, kalau jawabannya datanya semua aja Pak, itu agak membingungkan tuh. Jadi kayak orang yang nggak tahu apa yang dia pengen tahu kan. Jadi kayak orang yang nggak tahu tapi dia nggak tahu gitu. Ya nggak sih? Orang yang nggak tahu tapi dia nggak tahu. Macam apa tuh? Kayak misalnya kayak pacaran gitu ya. Jadi kita cuma pengen tahu bendera doang nih. Kita mau ngambil data Pak, tapi kita nggak tahu data apa yang kita inginkan gitu. Itu sama kayak kamu mau makan di mana, yang mau makan di mana terserah gitu ya. Yang penting dia pengen makan, tapi dia nggak tahu apa yang dia mau gitu ya. Ketika dikasih bakso nggak mau, tapi itu ya sama lah kayak telepon gitu, kayak di auditor juga. Pak saya mau data mau ngambil data apa? Data semua gitu. Data dikasih A, dikasihnya bukan itu Pak gitu. Jadi yang pertama kali ya mesti clear dulu tuh antara auditi sama auditor gitu ya. Pengen datanya apa? Jadi dia minta lo harus relevan, jadi nggak menyulitkan si auditi. Selanjutnya hardware, software, oh ya ini langsung saya lompat ke kamus data kali ya. Nah kamus data itu, jadi sebelum kalian meminta data, jadi kan kalian mesti tahu dulu data apa yang kalian inginkan ya. Nah data yang diinginkan itu dilihat dulu tuh di kamus datanya. Data itu pasti, jadi kan database itu kan bentuknya tabel gede banget ya. Bisa jadi tabel satunya gede, bawah juga banyak tuh. Nah jadi dilihat satu persatu, kamus data itu berisi tabel ini itu isinya apa, tentang apa gitu. Itu yang kalian pelajari, nanti kalian tahu. Jadi saya tuh butuh data yang ini Pak di aplikasi ini gitu misalnya. Itu kamu saya tanya. Jadi sebelum kalian minta data, kalian mesti baca dulu tuh, mesti tahu probisnya, kemudian proses seperti apa, dan juga data-data apa yang dihasilkan dari proses itu gitu. Dan kalian butuh yang mana. Kemudian hardware, software, OS itu juga dipertimbangkan saat download data, karena hardware perbedaan saya nggak tahu, saya nggak ngerti hardware database gitu ya, tapi saya kira ada beberapa jenis database yang sifatnya fisik atau yang visual gitu ya. Itu kedua hal itu bisa jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kita putuskan gitu. Yang saya tahu sih kalau dia fisik barangkali lebih cepat kali transfernya daripada yang visual. Kemudian software juga iya. Kalian sebagai auditor punyanya pengelola data apa gitu ya, dan si auditi punyanya apa, itu kayaknya mesti dipertimbangkan juga tuh saat downloadnya. Jadi ketika dia mau narik pun, yang mau ditarik nih diekspor ke dalam apa, ke yang dibutuhkan oleh auditor. Apalagi OS gitu ya, OS juga pasti
dipertimbangkan juga tuh kalau yang data yang dihasilkan oleh kan beberapa format barangkali hanya support ke salah satu OS kan ya, kayak Linux atau di iOS gitu, dibandingkan sama Windows yang mungkin lebih lebih banyak lah yang bisa diadopsi formatnya. Kemudian cara akses atau unduh tadi barangkali sama kayak, oh ya, cara akses atau unduh itu bisa macam-macam ya. Jadi bisa tadi barangkali diberikan akses langsung ke servernya. Servernya itu juga bisa dinyambung. Jadi kalau pakai SQL atau ACL itu kita bisa nyambung ke server gitu. Jadi taruhlah si Audity sudah bikin server duplikatnya gitu ya. Kemudian kita tuh sudah diberi password sama akunnya untuk mengakses si server itu gitu. Nah, dalam mengaksesnya itu bisa menggunakan kabelan atau pakai WiFi, tapi yang jelas pakai LAN itu lebih cepat daripada WiFi gitu ya. Kemudian ukuran data sama media transfer, ya ini barangkali sama seperti cara akses, semua media transfer itu dia nggak secara langsung ke si server gitu ya, ada medianya gitu. Misalnya dengan menggunakan hard disk eksternal atau pakai media lainnya. Ukuran data juga dipertimbangkan berapa gedenya. Cara transfer data nanti kita akan bahas. Transfer data ada beberapa macam, mulai sifatnya peer to peer gitu ya, bisa pakai USB gitu ya, bisa pakai USB, bisa pakai kabel data serial, kabel data paralel dan seterusnya. Elemen yang ya ini saya kira beberapa judul kolom data gitu ya, mesti kalian tahu dulu kalian butuhnya apa gitu ya. Jadi ketika kalian minta tuh paling nggak inilah ada di dalam yang kalian minta gitu ya, atau data yang memuat data ini. Jadi kalian tahu dulu tuh primary-nya apa nih, transaksinya barangkali invoice pembelian gitu, itu yang akan dirunut ke transaksi lainnya. Nah ini saya kira bagian dari operasionalisasi dari tadi ya 9 kotak tadi lah. Ini pertanyaan yang perlu dipertanyakan ke si IT auditan atau auditi. Tanya apakah ada data-datanya, apakah elektronik, apakah enggak gitu ya. Dapat diakses nggak oleh auditor. Kemudian kredit laporannya berapa aja yang dibikin di servernya, kemudian programnya apa yang kalian gunakan, apakah di software yang kita akan dikasih aksesnya itu ada menu downloadnya, ini macam-macam lah pokoknya seperti operasionalisasi dari 9 kotak tadi. Nah ini semacam flowchart nih, flowchart untuk mentransfer data gitu ya, ini kalian baca sendiri aja lah. Saya kira hal-hal yang sifatnya transfer nih, saya yakin kalian semua sudah lebih mahir lah, lebih paham tuh. Paling nggak kan ngirim data bisa pakai Bluetooth ya, atau pakai apa namanya kalau di Apple tuh AirDrop, ya kan ya? Itu juga salah satu media transfer data kan. Jadi bisa macam-macam tuh caranya. Tuh ada yang isi data link atau pakai LAN, pakai printer antik, ada penjelasan di slide berikutnya. Nah ini nih, strategi download komputer itu ya pakai tadi saya bilang di awal, ada server, dibikin backupnya atau dibikin duplikatnya, baru kita akses ke sana gitu ya. Atau bisa jadi karena dia mungkin lebih padat data yang sifatnya kertas, kita PDF-kan dulu, baru PDF-nya barangkali bisa diambil tuh angka-angkanya gitu ya. Kalau misalnya di scan-nya dalam bentuk gambar ya nggak bisa ya, kan di scan pun bisa dalam bentuk gambar maupun dokumen. Kemudian ya ini yang seterusnya meminta data ke sistem IT dengan format yang dibutuhkan oleh auditor, kemudian juga meminta akses data langsung ke server, itu bagian yang di poin pertama tadi. Nah ini cara transfer macam-macam, tapi secara umum ini normal lah, ini nggak ada yang aneh. Ini pun secara common sense kan juga bisa kan gitu ya, mau minta data gitu misalnya, ya paling nggak kan bisa pakai hard disk gitu ya, pakai external storage. Kemudian kalau misalnya ada wifi-nya, bisa kita pakai AirDrop gitu, pakai tethering juga bisa. Kemudian barangkali disimpan dulu dalam Google Drive, nanti diberi aksesnya, atau transfer langsung dari PC ke PC gitu ya, pakai USB,
pakai kabel paralel atau serial, Wi-Fi atau Bluetooth. Nah ini untuk yang tadi ya, PC to PC direct link dari USB ke USB, kemudian paralel to paralel, serial to serial. Ini kayak agak jadul nih. Kabel serial, kabel paralel, kabel jaringan TV, kabel Wi-Fi dengan menggunakan Wi-Fi dan juga Bluetooth. Pakai Bluetooth kayaknya agak lambat deh kalau ngirim data ya. Kalian mungkin nggak ngalamin nih ngirim data pakai infrared. Itu di HP-HP jadul tuh dulu kan sempat ada transfer data menggunakan infrared ya. Paling nggak kirim-kirim foto-foto, bukan foto, zaman itu masih monokrom gitu, ngirim data tuh pakai infrared gitu, mesti nempel tuh HP-nya biar kita kirim. Lucu. Nah ini baru kita masuk ke import data. Ini udah kelar nih untuk yang transfer data gitu ya. Kalian sudah tahu lah ini bisa dikembangi sendiri dari apa yang kalian lakukan saat inilah dikirim sehari-hari ya. Ya kan ya, misalnya kayak minta bagi dong ini loh save-savean Vincenzo tuh di Netflix misalnya, kan tinggal dikasih hard disk, nanti tinggal diisi hard disknya. Terus apalagi film yang lain yang lagi booming ya, selain Vincenzo saya lupa. Lucu juga tuh ya, kemarin saya ngakak juga tuh ketika istri bilang Vincenzo tuh ada subtitlenya Ciputat Ciledug itu ya pas lagi beatbox. Terdengar itu seperti Ciputat Ciledug gitu ya. Lucu. Ramai juga tuh di Twitter. Oke, langsung masuk ke impor data. Ya secara umum impor data atau konversi itu yaitu ya, jadi apa yang Audity punya datanya itu pengen kita adopsi ke dalam apa yang kita butuhkan itu pada intinya. Jadi perbedaannya barangkali dari operating sistemnya beda, database-nya juga beda, atau barangkali juga aplikasinya yang mereka gunakan itu beda gitu dengan yang auditor gunakan. Jadi butuh ada impor atau konversi data. Nah, konversi ya pada dasarnya yang berubah aja sih format yang mereka adopsi dengan apa yang kita butuhkan lah pada intinya. Ada macam-macam nih jenis filenya, tapi kalau dibagi ke dalam dua besar itu hanya ada yang teks sama non teks gitu ya. Untuk yang teks ini teks ini ya, teks huruf ya, bukan teks pajak gitu. Siapa tahu ngiranya teks itu pajak. Jadi kalau teks huruf gitu ada dua gede ini, yang XLS, XLSX, XLM, TXT, CSV, dan PRN. Selebihnya itu adalah yang non teks ya, yang JSON, DBF, XBRL, dan MDB. Saya rasa kalian sekarang ini udah download semua filenya ya, file-file terkait dengan mata kuliah hari ini. Tadi kayak materi-materi latihan, materi-materi slide. Ini kalau slide diikuti, kalian udah bisa semualah. Ini sudah cukup lengkap saya kira di slide-nya. Saya hanya mempraktikannya nih di layar kalian. Nah, aplikasi yang digunakan ada MDB Viewer. Jadi ini hanya aplikasi tambahan doang tuh, MDB sama DBF. Pada dasarnya beberapa file yang support untuk MDB seperti Access tuh udah bisa dibuka di Excel sekarang ya. DBF pun juga sama. DBF pun sekarang kalau kalian punya Excel yang paling baru tahun 2016 untuk yang perpetual gitu ya, itu udah bisa di drag and drop doang tuh udah langsung muncul ke database-nya. Nah, kalau yang Power Query ini untuk yang di bawah tahun 2003 barangkali. Jadi nggak ada Power Query-nya dan harus di-download melalui Microsoft. Nanti ada linknya di slide-nya. Dan Notepad. Ya, Notepad untuk buka database-nya. Nah, ini dibagi dua, teks dan non-teks. Tadi saya bilang teksnya bukan teks pajak ya. Kan jelaskan teksnya bukan teks pajak. Saya nggak lagi ngelucu. Jadi nggak usah ketawa. Saya nggak lucu, malah jadi lucu ya. Baiklah, untuk yang teks ada beberapa model, ada yang delimited, ada yang fixed width with header. Kemudian non teks itu ada MDB, filenya akses, tapi akses itu ada yang terbatas tuh, ada yang terbatas aksesnya untuk file akses, repot ya. Ada yang terbatas aksesnya untuk file akses. Untuk akses yang dibuat tahun 2003 itu harus diakses dengan file
dengan Excel yang di 2003 juga gitu kayaknya. Kemudian file akses yang berikutnya itu udah bisa secara generik digunakan di mana aja. DBF, XBRL, dan JSON. Tapi ini semua yang kita lakukan hari ini hanya kayak menyimulasikan gimana mengimpor data gitu ya. Tapi bukan berarti nanti kalian ketika kerja itu akan berhadapan dengan semua jenis ini gitu. Karena saya kira ini ada beberapa file yang saya kira nggak populer tuh untuk database kayak JSON gitu ya. XBRL pun paling diadopsinya cuma ke, yang saya tahu cuma di index doang tuh filenya. Mungkin hanya berguna untuk penelitian gitu, data-data untuk menarik laporan keuangan gitu. MDB juga terbatas penggunaannya karena dia kalau saya kira akses tuh kayak extended versionnya Excel gitu, dia punya lebar kolom dan lebar row, bukan, dia punya jumlah kolom dan jumlah row yang lebih banyak daripada Excel dengan perintah query lah pada intinya gitu. Jadi kayak akses itu kayak extended versionnya si Excel. Jadi yang lebih populer tuh yang ini, yang teks malahan, yang fungsi delimiter nih yang saya tahu yang paling ramai dipakai. Yang pakai delimiter tuh bisa pakai CSV, bisa juga dalam format TXT di Notepad. Nah, untuk mengimpor datanya bisa buka di Excel, itu di tab data, dan ambil yang sebelah kiri itu ada yang get external data, bagian from text atau yang dibutuhkan lain gitu ya, ketika dibutuhkan dari akses ya from access. Oh iya, tapi sekali lagi untuk beberapa jenis Excel itu akan beda tuh pengaturannya. Saya kan pakai 365 nih. Jadi kalau ketika kalian, saya pakai 365 yang sifatnya saya bayar per tahun tuh. Kan Excel ada juga yang dibayar sekali untuk selama-lamanya kan ya. Itu yang disebut perpetual. Nah, perpetual itu fiturnya bisa jadi beda dengan ada yang di 365 gitu ya. Barangkali yang ada di layar ini nanti itu akan lebih kompatibel atau lebih relevan dengan Excel yang perpetual daripada yang 365. Ayo kita lihat buka yang delimiter gitu ya. Nah, kita coba lihat file delimiter itu seperti apa gitu ya. Kita buka dulu filenya. Kelihatan kan layar? Kelihatan ya? Jadi yang disebut delimiter itu jadi ada pemisah antar data gitu barangkali ya. Jadi kalau misalnya lihat di atas gitu ya, nomor bukti, tanggal, customer, itu artinya ini satu kolom gitu ya. Jadi pemisah kolomnya itu adalah bentuk koma gitu. Untuk yang koma limited. Tapi untuk yang delimiter itu bisa macam-macam. Ada tanda titik, koma, ada yang bentuknya spasi, ada yang bentuknya titik 2 sama garis yang lurus tuh, kayak gimana tuh bentuknya? Kayak gini. Yang kayak gini, tau nggak? Kayak gini. Itu bisa juga tuh dipakai sebagai delimiter gitu. Dia tergantung dari hasil ekspor di software pengolah database-nya. Nah, untuk yang di Excel, coba kita praktekkan. Terlihat di layar? Terlihat, Pak. Oke, get data from file, from text CSV. Kita buka yang koma delimited. Import. Nah, ini kalau yang di 365 dia akan munculnya begini nih, text import wizard-nya gitu ya. Tapi kalau kalian lihat di slide, itu munculnya tuh seperti ini. Text import wizard-nya. Ini lebih mudah dibandingkan yang 365 kalau saya kira. Ini lebih mudah nih pengaturannya. Nah, untuk yang di 365 seperti ini gitu ya. Nah, ini karena sudah rapi bentuknya dan sudah sesuai juga. Tadi kita lihat filenya, ternyata delimiternya itu adalah koma gitu ya. Jadi kita tinggal klik koma, kalau misalnya colon gitu, nggak kedetek gitu ya. Atau kita bilang delimiternya untuk kok semicolon misalnya, nggak kedetek ya. Dia tabisnya itu dia delimiternya adalah koma.
Nah, terus baru deh di load. Jeng jeng, jadi udah untuk yang delimiter itu doang. Saya nggak punya Excel yang perpetual aja pakai 365, jadi saya nggak bisa nyontohin yang di perpetual. Tapi secara umum dia akan sama-sama aja tuh. Jadi ketika tadi dia ngambil datanya, terus muncul teks import wizard-nya, dia kan ngecek tuh delimited misalkan ya, ada dua macam ya, delimited sama yang fixed width. Yang delimited kita pilih, kemudian kita cek lagi, kita pilih apa delimitednya gitu ya. Ini kan kelihatan tuh di sini koma, dipilihlah koma. Nah kemudian ketika ada konten dalam tabel yang sifatnya itu lux, itu mesti di tag juga nih di sini text qualifiernya. Tahu kan ya ketika kita ngetik di Excel, ketika di awalnya kita isi dengan tanda petik ya, coba kita contohkan, itu kan ke di teks sebagai teks kan ya, ngerti ya? Ini kan angka gitu ya, angka gitu. Ketika ini kita kasih titik di sini, terus 444, ini kan kita sebagai teks gitu, ngerti ya? Ngerti ya? Nah, sama dengan yang tadi di layar, ini text qualifier itu ketika ada di dalam database-nya itu tadi, ya dalam bentuk delimiter itu dia ada konten yang muatannya teks, itu mesti dibikin ini text qualifier-nya gitu ya. Kebetulan di dalam sini itu nggak ada yang sifatnya teks. Ada mungkin barangkali di nomor bukti, cuma nomor bukti ini mungkin pas jadi ekspor itu nggak diidentifikasi sebagai teks, karena secara otomatis ketika ada angka dan huruf itu menjadi teks itu kan ya. Ketika dia angka akan menjadi angka gitu ya. Terus tinggal ini, tadi saya lupa ngasih tahu tuh terkait dengan ini ya. Ini bagian dari risiko dalam mengimpor nih. Jadi secara umum risiko yang pernah saya hadapi gitu ya itu format tanggal dan juga titik koma tuh. Jadi ketika dia nggak diatur gini-ginian nih, ini kan formatnya kan MDY ya, MDDY itu, ya kan? Nah, ketika ini nggak diatur, misalnya beda nih, kalian pas ketika ngimport, kebetulan tadi yang di 365 kan nggak diatur nih pengaturan data jamnya sama titik koma tuh. Ketika dia diimpor tapi nggak diatur ininya, itu dia akan balik ke pengaturan laptopnya gitu. Jadi ketika laptop kita pakainya DDMMYY, tapi yang diimpor itu MMDDY, itu bisa jadi ada pertukaran format, nanti akhirnya malah ngebaca jadi beda gitu. Jadi ketika ada data 11/12/2021 itu bisa dibaca sebagai 11 Desember atau menjadi 12 November gitu ya. Itu harus dicek dulu tuh ketika ngimpor. Terus yang kedua, titik koma itu juga penting soalnya untuk beberapa negara mungkin dia pemisah ribunya itu pakai koma, ada juga yang pakai titik kan ya, sehingga ketika diimpor tapi settingannya di laptop itu koma adalah ribuan, tapi yang diimpor dari titik itu akan kedetek sebagai teks gitu, bukan angka, dan kebalikannya gitu. Jadi pastikan juga ketika ngimpor format ribuannya itu sudah sesuai dengan data yang akan kita impor gitu ya. Harus baliknya ketika ngimpor di sananya itu sudah setting tuh datanya itu mesti titik dulu gitu sebelum diekspor ke dalam TXT gitu ya. Itu penting tuh dua itu, soalnya itu akan berdampak salah pengujian jadi kan ya. Itu bakal parah banget tuh, bakal chaos tuh kalau salah tanggal terutama. Lanjut, ini saya lupa tadi ngasih tahu di awal. Terus ya ini sama lah, ini bisa juga nih diatur di teks impornya, tadi saya bilang mengatur tema ya. Jadi bisa tapi saya kira mendingan di awal dicek dulu deh. Ini takutnya kelewat nih gini-gini nih. Kita kan biasanya kan kebiasaan nginstal game kan ya, next di sini nggak pernah dicek lagi tuh. Jadi mending dicek duluan di awal teksnya seperti apa datanya. Dari hasil impor. Nah yang kedua fixed width. Coba kita lihat ya. Tadi kan filenya itu seperti ini ya. Dia ada delimiternya tuh. Jadi semua data itu nempel semua tuh, nggak ada spasi sama sekali kan ya.
Ini ada spasi nih. Terus nempel kecuali spasi yang ada di dalam konten kolomnya ini ya. Selebihnya nggak ada. Nah, jika diperbandingkan dengan yang fixed width, nah fixed width itu dia udah berbentuk mirip tabel gitu. Tapi mungkin bisa jadi spasi antar ini itu bisa beda-beda nih tiap kolom gitu ya. Itu yang disebut fixed width-nya. Jadi dia sudah punya lebar-lebar yang tetap gitu, ya pasti. Tapi di sini yang agak aneh itu nomor bukti sama tanggalnya belum dipisahin nih. Jadi kita bakal agak repot nanti ketika mau mengimpornya gitu ya. Karena di sini dia nggak memisahkan antara nomor bukti dengan tanggalnya nih. Sedangkan yang lain sudah bisa gitu ya. Coba kita buka contohnya. Data, get data from file, from CSV. Biasanya kalau mau diinterupsi silakan ya, nggak apa-apa. Nah, untuk yang di 365 akan begini tampilannya ya. Tapi kalau misalnya di mana di yang perpetual akan bentuknya sama kayak tadi dengan teks import wizard-nya ini akan lebih gampang dibandingkan yang di mana di 365. Nah, kita coba bahas dulu yang di perpetual nih. Tampilannya begini, kita centang yang fixed width gitu ya. Kemudian nanti ketika kita pengen ngebagi per kolom, itu tinggal di double klik aja tuh. Di klik kiri gitu ya, di double klik, kemudian untuk memunculkan garisnya tuh, garis setiap yang mau dibelah-belah gitu ya. Nah, ketika sudah dibelah, itu akan membentuk tabel tuh di ujung-ujungnya. Langsung dibagi kayak gini, gitu ya. Nah, untuk yang 365 itu agak ribet tuh. Jadi tadi di awal sudah diimpor masuk, sudah centang itu fixed width, kita yang menentukan mau di mana nih si data mau dibelahnya gitu kan ya, dengan ngeklik 2 kali di pagar-pagar ini, kok pagar sih, di penggarisnya inilah pada intinya dia akan kebelah gitu ya. Nah, untuk yang di mana yang di 365 itu beda, dia nggak pakai pagar-pagar tuh, kita mesti mengidentifikasi sendiri nih lebar masing-masing kolomnya tuh. Ini kan tadi yang default ya. Jadi kalau saya misalnya bikin 0,5 gitu misalnya, bisa transformnya. Nah, dia akan ngebelah tuh 5 karakter doang dalam tabelnya gitu. Jadi kita mesti secara presisi nih ngitung jumlah karakter per kolomnya gitu. Kebetulan di sini saya sudah hitung tadi 07, 17, 37, 46. Kan ini kan ngitungnya agak ini ya, agak PR ya. Dihitung satu persatu gitu. Tapi betul saya udah ngitung semua. Loh, kenapa nggak bisa? Itu coy. Gitu ya, langsung gitu jadi hasilnya. Kalau misalnya ini salah dikit aja, dia akan kebelat tuh. Misalnya 15, ininya 46, ininya kebanyakan 3. Setelah ngitung, dia akan kepotong-potong. Gitu ya, pemotongan itu nggak benar gitu, pemotongan datanya. Jadi benar-benar harus dihitung per karakternya gitu, biar benar aja ya. Untuk yang di 365. Izin bertanya, Pak. Ya. Berarti itu hitungnya emang misalnya dari awal gitu ya? Bukan kayak habis, misalnya spasi yang 0, terus nanti 7 nanti bukan kayak, misalnya dari 7 ke 17 itu kayak jaraknya cuma 10 doang gitu. Berarti emang dari awal gitu yang hitungnya, Pak? Gitu di sini kan 0 ke 7 itu kan kolom pertama nih. Itu nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Oh iya. Jadi koma lagi 17 berarti ada 10 karakter tuh di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia ngitungnya dari 0 gitu secara kontinum terus-menerus. Oh iya. Oh iya. Siap. Ini untuk yang 365 nih. Mungkin nggak semua kalian punya 365 kan ya. Saya kira mungkin akan lebih mudah yang perpetual pengaturannya. Pak, izin bertanya, Pak. Oh siap, silakan Pak Furkon.
kalau misalnya ntar di praktek gitu Pak, waktu ujian atau gimana gitu, itu ada standarnya nggak Pak? Maksudnya kita pakai 365 atau pakai perpetual gitu? Itu yang nggak saya ketahui itu. Saya kira mungkin kalian mesti banyak banyak latihan kan ya. Tapi pada dasarnya kan si dosen kan hanya menilai di hasil akhir kan ya. Kalian bisa nggak nih mengimpor gitu. Jadi kalian mesti tahu dulu kalian punya itu Excel apa di rumah, dan apa tuh hasil akhirnya gitu ya. Jadi paling nggak kalian kuasai dulu lah apa yang kalian punya di rumah. Ketika kalian susah gitu misalnya, baru kita nginstal yang lain. Gitu ya maksudnya. Siap, terima kasih Pak. Ya, lanjut. Ini untuk yang apa tadi? Fixed width. Nah, untuk yang ketiga itu fixed width with header. Ini sama nih. Ini nggak ada bedanya sama yang fixed width tadi ya. Dia cuma fixed width tadi yang lebarnya udah yang TXT-nya sudah ada lebar kolomnya, tapi dia dengan judul gitu. Tapi kita tuh nggak mempengaruhi apa-apa tuh dengan judulnya. Kita justru hanya ingin bikin ini jadi tabel, kemudian judul dibuang, udah itu doang. Jadi ini hanya perkara barangkali ada laporan keuangan yang bukan, barangkali ada data, ada laporan keuangan atau TXT yang kemudian ketika dia mengekspor ke TXT itu beri juga tuh judulnya ya. Contohnya itu kayak gini. Tapi ini filenya barangkali masalah. Nah kayak gini. Dia bentuk filenya kayak gini. Jadi ada judulnya gitu ya, ada judulnya, ada tabelnya gitu. Yang mau kita ambil itu cuma ini doang sebenarnya. Yang mau kita ambil itu ini doang. Jadi dia bentuknya sama kayak fixed tadi. Kita tuh cuma butuh ketika ada di convert ke dalam Excel, ini nih semuanya dihapus gitu. Ininya. Inti itu doang tuh perbedaannya. Jadi kalau lihat di slide-nya itu dia sama prosesnya, sama-sama diimpor pakai fixed width, kemudian dibagi per kolom, per kotaknya gitu ya, tanpa mempertimbangkan si judul nih. Dia langsung dibagi-bagi ke dalam tabel-tabelnya yang dibutuhkan gitu kan ya. Nah, sesudahnya dibagi, terus udah jadi lama. Nah ini dihapus sih headernya. Header dihapus. Jadi tabel doang gitu. Ya kan? Jadi pada intinya fixed width yang biasa sama fixed width header itu cuma perkara kita hanya ingin mengambil data yang kita inginkan doang tuh. Yang judulnya kita buang gitu. Tapi saya nggak bisa mempraktekkan nih di sini. Soalnya di 365 itu untuk yang fixed width header itu agak repot. Saya nggak tahu apakah data filenya yang mungkin ngaco atau mungkin saya nggak bisa ngimpor. Coba dulu ya. Tadi saya ini kesulitan. Soalnya itu dia kayak semi nggak fixed width itu kali ya. Atau pas ngimpornya nggak benar. Ngimpor database-nya. Tuh kayak gitu ya tuh. Kalau kita ini ya pakai fixed width, coba nih 0. 1, 2, 3, 10 ya. 10. Masih kepotong ya. 17 apa? 14. Bisa kebelah, baru lanjut lagi. Berapa tuh kira-kira tuh? Ntar dulu. Kayaknya dua-dua deh. Ya masih. Enggak. Tadi berapa ya lupa? 22 tambah 15. 37. Ih, genius. Terus kita buka lagi. Berapa nih? 3. Ya kenapa? Oh iya sih. Ini berarti 40 ya. Wah, ini ngaco nih. 37, 40. Kalau misalnya 40. Ini kita mesti nebak dia nih. Karena kita nggak tahu lebarnya. Langsung lanjut. Oke. Kalau misalnya ini tambah 43.
nggak bisa juga. Ini 46 ya, lebaran 46. Terus setelah 46 itu ada 349. 49 ya? Kenapa 49? Ini quantity kan ya? Quantity. Pokoknya ini agak ribet nih. Perbandingan tadi. Coba lihat teksnya. Unit cost. Oh, unit costnya koma. Oh, oke. Ini 49, koma tambah 3. Jadi berapa tadi? 5. 3. Kan 3. 2. Enggak, 4. Wah, masih belum berarti. Ini masalahnya nih kalau pakai fixed width repot. Mati. Maaf. Oh, sedikit ini 5, 6. Tambah 9. 9, 5. Ini saya malah nyoba ya. Penasaran. Wih, bener coy. Itu kali ya, transform. Oh, ini masih mengandung spasi nih. Kita mesti dibersihin dulu nih. Spasi nggak? Spasi kan ya? Tuh, ini nggak boleh spasi nih. Mesti diklik dulu. Saya banget ini. Mesti Ctrl H gitu misalnya. Find what spasi, replace with enggak. Replace all. Nah, ini repot ya. Atau barangkali ada yang spasi double di sini. Ini nggak boleh ada spasi nih biar bisa dihitung gitu ya. Kan ini bisa dijumlah nggak sih? Ini kan nggak bisa jumlah ini kalau dia ada spasinya. Ya nggak sih? Ini tambah ini. Bisa tapi. Tinggal butuh di ini ya. Oh, iya bisa ya. Ini kalau dihitung dia count-nya 2 doang di sini. Perhatiin deh. Ini kalau dijumlahin ketahuan nih jumlahnya ya. Karena ini sudah kita sebagai angka gitu. Tapi kalau di sini nggak bisa. Mungkin dia pakai conditional formatting kali ya kalau mau ngapus. Ya gitulah. Pokoknya pada intinya kalian mesti secara presisi mengukur ini yang mengukur apa namanya mengukur lebar ininya tabelnya gitu ya perisiannya. Nah setelah dari ini kita hanya butuh menghapus ini. Kemudian tadi kalau desainnya itu dia pengen menguji tuh pengen menguji data yang relevan tuh kalau di sini di slide-nya. Nah, di sini tuh dia pengen menguji data yang relevan atau nggak relevan. Data relevan itu ditunjukkan dengan barangkali mungkin di kolom 3 itu adalah primary key, mungkin semacam chart of account kali ya. Ya primary key-nya produk lah gitu ya. Barangkali ada isian kode ini tuh yang melebihi jumlah digitnya gitu. Jadi kita butuh ngitung berapa jumlah karakter di dalam si selnya gitu ya. Nah, rumusnya itu len buka ini, klik enter, echo spill. Jadi kalau misalnya udah sama semua, udah bener lah palingnya gitu ya. Nggak bisa. Di sini bakal sama semua, ini nggak sama karena dia fixed width kan ya. Karena dia fixed width, jadinya pasti sama. Tiga satu semua. Misalnya dihapus itu berubah. Coba ya, mau diganti. Buat. Oke, sampai di sini kita sudah selesai untuk yang TXT tentang dengan yang teks. Kita akan masuk yang ke
format non teks ini cenderung lebih gampang, relatif lebih gampang daripada yang tadi tuh. Tadi agak ribet ketika TXT karena dia memang itu kali ya ada trade off-nya ya. Kalau TXT itu dia lebih ringan, lebih sesar lebih kecil. Untuk yang non teks ini bisa jadi lebih gede daripada yang TXT. Ada beberapa format, ada akses DBF, XBRL dan JSON. Ini lebih gampang lah ini penggunaannya. Nah ini dibilangnya ketika ada file akses yang lama di bawah tahun 2003 itu tuh nggak dapat dibuka tuh di akses terbaru, dia harus buka di akses 2003 yang lama atau Excel 2003 juga gitu ya. Tapi solusinya bisa pakai MDB Viewer Plus yang saya juga lampirkan di LMS tuh. Nah tampilannya itu si MDB seperti ini. Seperti ini. Caranya kita cuma buka filenya gitu ya, kita buka 4 atau 42, klik yang open from as read only, oke, udah muncul gitu, taruhlah kita klik yang customer gitu ya. Nah kan kita kan kebutuhannya untuk si akses ini kan tetap kita convert ke dalam Excel gitu, yang pada akhirnya ujung-ujungnya kita akan convert lagi gitu ke Excel atau CSV atau TXT lah ya. Lalu kita ke XLS. File konversi akses 2013-64. Di sini dia nampak. Udah jadi. Jadi fungsi MDB itu cuma kayak jembatan dari file akses yang di bawah tahun 2003 itu menjadi Excel doang. Udah kelar tuh untuk yang itu. Lanjut, ini tadi ya, ini install MDB-nya, cara buka-buka MDB segampang tadi ya, cuma kita buka filenya, terus kita ekspor ke Excel, udah deh. Ekspornya bisa macam-macam ya, tadi formatnya sesuai dengan kebutuhan aja. Ini apa nih? Oh, untuk yang mengimpor file akses di atas tahun 2003 ya. Kita tinggal buka data, get data, from database, akses. Contoh yang mana nih kira-kira ya? Oh, ini nggak ada. Oh, kok error? Ini kalau yang di Excel terbaru tuh dia bisa sekaligus tuh beberapa biji ya. Kalau yang lama tuh dia cuma bisa satu persatu. Jadi coba kita buka deh dua-duanya. Oke, load. Nunggu, sabar. Agak lama ya. Duh, mana dia? Aku bilang. Kok nggak ada? Oh, itu dulu ya. Dua nih. Oh, dia langsung ke Power Query ya. Contohnya mungkin nggak sih? Ini tinggal di close and load. Jeng-jeng jadi. Udah gitu doang ya. Untuk yang akses tinggal diimpor aja.
import nanti bukan penggunaannya bisa pakai pivot dan seterusnya, bisa pakai pivot table, pivot chart. Nah untuk DBF dia untuk file DBF ini sekarang tuh udah bisa pakai drag and drop doang tuh. Jadi kalau misalnya lihat di Excel ini filenya gitu ya, coba cari mana file DBF. File DBF dan file satu lagi apa tuh? XBRL tuh udah bisa di drag and drop doang tuh. Mana DBF? Lah mana dia? Iya. Ini sudah. Tinggal di drag. Jadi gampang. Kalau ngapa-ngapain tinggal di drag doang. Jadi kalau kita melalui file ini misalnya ya, file aplikasinya, barangkali ada yang nggak bisa ngedrag gitu, atau Excel-nya jadul. Kalian ada yang pakai Excel tua nggak? Nih DBF Plus. Aplikasi saya coba nggak bisa nih soalnya. Jadi saya agak ragu juga nih pakai DBF Plus. Ini open DBF. Nggak bisa, error ya. Entah kenapa ini. Tuh. Nggak bisa, tapi ketika ini dibuka tadi ke Excel biasa bisa. Tinggal drag. Jadi. Jadi gitu ya. Jadi gitu. Udah sementara kita pakai metode drag and drop aja kali ya. Yang DBF tadi file DBF plusnya itu kayaknya agak error tuh. Jadi nggak bisa dibuka dengan aplikasi yang itu. Barangkali ada aplikasi yang lain lebih canggih. Nah untuk yang XBRL juga sama, dia bisa drag and drop. Data XBRL tadi saya bilang banyak kan emang ada di DX2 kan ya. Kita buka di bursa efek, kita tinggal cari nama perusahaannya gitu, misalnya apa, pengennya apa, siapa nih yang main saham nih, BBCA Pak. BBCA, cari mungkin nanti kalau download filenya, kalau kita download ininya, inline XBRL-nya, udah tuh. Kita buka nih, download. Nah ini tinggal drag and drop aja ke Excel. Nih filenya. Bim salah Bim. Jadi udah itu doang. Gitu ya. Ini tinggal di drag aja ya. Datanya. Nanti tinggal dipilah-pilah mana data yang mau dibikin database mana yang enggak gitu ya. Ini kayaknya cuma pengetahuan doang nih. Barangkali emang ada data XBRL yang lebih gede daripada ini ya. Kayak pengetahuan doang. Itu untuk yang XBRL. Terakhir tuh yang agak ribet nih si JSON. JSON tuh dia mesti pakai Power Query. Kalau misalnya kalian masih pakai Excel lama di bawah tahun 2013 itu kayaknya butuh nginstal Power Query. Power Query dulu di ini ya. Di link itu. Caranya gampang juga. Kita buka data, get data from file, JSON. Ini untuk yang 365 ya, siapa tahu di kalian beda. Kira-kira kan murah kan ya, setahunnya. Cari aja itu di Tokopedia, atau paling enggak lihat di mana?
lihat di Twitter ada thread gitu pasti ada penjual ada penjual 365 ya, sama penjual Netflix tuh biasanya. TLK, nanti dia masuk ke Power Query. Saya nggak tahu nih, saya baru pertama kali juga ngelihat si JSON ini ya. Jadi kayak itu kayak bentuk file yang di rar gitu. Kita nggak akan bisa ngelihat isinya sampai kita buka ke convert. Misalnya kita buka listnya dulu, kita klik, kita to the table, klik to the table, apa nih? Nah muncul ininya, baru kita buka nih, klik ininya. Nah baru muncul tuh tabel-tabelnya. Oke. Jadi kita langsung close end dulu. Jadi kayak file itu kayak rar gitu kalau saya mungkin analogi ini ya. Itu nggak kelihatan bentuknya gitu. Ya mungkin itulah dia disebut non text kali ya. Coba lagi ya, data. Get data from file JSON. Kita buka yang satu lagi. APL. Power Query. Klik tabel yang listnya, kita klik yang kita ubah yang record ini ke dalam tabel gitu ya. Oke, nanti klik ininya, muncul kolom-kolomnya, baru oke. Close and jadi udah gitu doang. Sampai di sini ada yang bertanya nggak? Soalnya kita sudah menghabiskan 59 slide. Habis nih. Ada yang bertanya kan? Sebelum kita latihan mandiri, kalian buka dulu lah tuh slide yang tadi yang saya lambaikan di LMS, yaitu kayaknya baca itu pun kalian pasti bisa mengekspor lah, itu kayak langkah per langkahnya tuh. Nanti ketika nggak paham, langsung aja nanya gitu ya. Oke, nanti habis ini kita akan latihan mandiri barangkali setengah jam kali ya. Nanti kalau hari nanya, sebelumnya kita ke mana yuk? Slide ya harusnya. Oke, pertanyaan kedua. Tahun ke depan di waktu yang sama seperti sekarang, kalian kira-kira lagi ngapain? Ngajar kalau lagi puasa gini agak seret ya. Lagi menikmati weekend bersama keluarga. Bernafas Pak. Iya. Karena weekend jadi main sama suami, sama anak. Padahal yang ngerti cowok tuh. Lagi siap makan siang Pak. Kan lagi puasa, oh enggak ya? Kalau 10 tahun lagi mungkin puasanya tuh mulai bulan Januari kali ya. Siap-siap mau makan siang, Pak. Lagi keluar sama anak. Kan Sabtu libur, lagi liburan. Lagi S3 Pak, amin. S3 kayak kecepatan deh. Enggak, kayak kalau PNS tuh paling enggak S3 itu ke 35 ke atas tuh. Paling cepet 33 lah. Masa buat anak Pak? Oh, ini apa nih? Saya nggak paham nih maksudnya nih. Ntar lu. Ini apa nih? Masak, buat anak gitu ya. Atau itu ekspresi kaget. Masa buat anak Pak gitu. Ini mesti tahu jedanya nih. Masak buat anak Pak. Masa buat anak Pak. Gitu ya. Perhatikan jeda bisa mempengaruhi makna. Ngajar ke accounting lagi ngajar kayak bapak wak-wak.
Bisa jadi. Lagi liburan di luar negeri, liburan Pak, weekend sama keluarga, short escape asik sama keluarga kali Pak, quality time gitu ceritanya. Oh ini kalian masih tahu dulu tuh, yang biasanya liburan itu kayaknya hanya berlaku di kota-kota gede tuh, ya mungkin jalan dari dan menuju kantornya itu agak stressful ya, jadi yang di Jakarta ada kecenderungan pengen liburan gitu ya. Tapi kayaknya kayak di daerah tuh dari kantor ke rumah tuh kan kayaknya nggak macet tuh, lancar-lancar aja tuh, jadi kayaknya malah energinya tuh nggak habis di kantor. Makanya dulu saya lihat orang tua saya itu sering tuh sore-sore nyapu-nyapu ruang, nyapu-nyapu halaman, bakar-bakar sampah. Kok sekarang mah saya nggak bisa, nyampe rumahnya udah malam, macet. Nonton ciwi-ciwi ketawa Pak, tapi secara langsung. Hah? Nonton ciwi-ciwi ketawa, tapi secara langsung bukan online. Saya nggak ngerti nih. Bersih-bersih rumah sama nyuci baju Pak. Quality time. Nonton ciwi-ciwi ketawa Pak, tapi secara langsung. Ciwi-ciwi itu apa? Mewakili apa? Mewakili cewek-cewek kah? Atau mungkin mungkin Blackpink itu disebut ciwi-ciwi gitu. Ketika kalian 10 tahun ke depan itu udah bisa langsung lihat gitu, nggak pakai online lagi. Mungkin ciwi-ciwi itu kali ya maksudnya. Sudah? 21 orang doang? Kita apa jam 1 kan ya? Ya, baiklah. Kalau gitu kalian dipersilakan untuk latihan mandiri dulu, download tadi semua bahan-bahannya, dicoba-cobalah ngimpornya pakai yang teks sama yang non teks. Nanti ketika agak paham, langsung nanya aja di forum, gitu saya akan selalu standby di sini. Oke, dipersilakan. Pak, izin ini Pak. Udah, apa dulu? Ya. Enggak. Kan saya udah download yang database latihan ini Pak, yang aplikasi Excel sebagai perangkat bantu itu sama yang inline XBRL. Ya. Nah itu waktu saya ekstrak kayak damage gitu Pak. Itu udah saya coba 2 kali sih. Masalahnya gitu ya? tetap gitu. Iya. Oh iya. Oh kalau itu sementara pakai yang taruh ya. Kok bisa ya? Saya juga pakai masalah. Ada yang ini nggak? Ada yang damage juga nggak? Atau barangkali memang si Furkon doang nih yang damage? Saya Pak, saya juga kena damage. Saya Furkon. Oke. Ada yang lain damage? Nggak ada. Oh kalau itu saya kirimnya kali ya file di ini ya di mana? Di WhatsApp. Nah, terima kasih Pak. Siap. Oh, cewek-cewek itu perempuan. Soalnya nggak serius lucu, mereka ketawa. Oh maksudnya ini ada beberapa cowok-cowok yang pengen lihat cewek-cewek ketawa gitu ya? Juga.
CSV-nya tuh waktu yang decimal separator sama thousand separator itu disesuaikan di datanya ya Pak, bukan preference kita nanti munculnya di Enggak. Excel kita ya. Enggak, itu dari datanya sendiri. Oh, Jadi kan- berarti emang kalau soal import tuh selalu disamain sama data previewnya itu. Iya. Jadi kan ketika iya. diekspor dari SQL atau ACL itu kan kita bisa milih tuh ngekspornya itu dengan delimiternya apa. Jadi ketika delimiternya itu mau dimasukin ke filenya itu mau dimasukin ke SQL lagi atau ke Excel gitu, itu mesti dikasih tahu Excel-nya gitu. Oh iya iya. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak. Cap. Yuk. Ya, barusan Dian Pak sudah disubmit barusan. Oke. Nggak apa-apa. Saya nggak, pas saya impor data itu langsung jadi gitu Pak, nggak ada kayak ininya Pak, kayak text import wizardnya gitu untuk milih-milihnya Pak. Coba buka layarnya coba. Iya Pak. Jadi Ya. langsung gini Pak. Ya berarti ini 365 nih berarti punyanya Putri berarti. Bukan yang Excel perpetual. Sepertinya yang 2019 begitu, Pak. Juga gini Iya juga. Pak. Iya, Pak. Saya Iya, ini 2019 Excel juga gitu. 2019 Pak. Tapi bukan 365 beneran. Beneran. 2019 Pak. Beneran. Itu Pak. begitu. Channel doang, ntar dulu ya, bukan dulu. Oh, inti. Itu yang koma-komanya digantinya manual atau itu ya, Pak? Yang kayak tadi, komanya diganti titik gitu. Misalkan apa namanya? Uangnya. Oh, enggak. Itu harusnya bagian dari pas tadi ngimpor. Kalau tadi Iya, kan Pak. kalau yang sekarang ini kan dia nggak bisa ngubah tuh datanya. Jadi langsung given dari database-nya gitu kan ya. Iya. Ya paling nggak ketika mau ganti manual, setelah diimpor baru diganti gitu. Kalau pas ngimpor gimana caranya, Pak? Kalau pas ngimpor kayak kalau pakai yang baru nggak bisa kayaknya. Iya, saya ulang impor lagi. Oh, kalau yang 365 atau 2019 nggak bisa ya, Pak? Nggak bisa kayaknya. Berarti harus kontrol H. Kontrol lah, ya betul. Iya, oke, makasih Pak. Coba cek dulu ya.
Ya, saya baru tahu cara yang dipakai yang 365 maupun yang 2019 bisa buka teks impornya nih. Jadi lebih gampang tuh untuk yang apa namanya? Untuk yang pakai dari teks tapi dengan ini ya, yang fixed width ya. Coba saya share screen dulu. Mana nih layarnya? Jadi lebih gampang nih. Nih, jadi kalian buka di file, settingin dulu ya, options, kemudian data. Nah, itu tuh yang di show legacy data import wizard, itu yang from text dicentang tuh. Kalau udah oke. Nah, kemudian pas get data, itu langsung dari legacy wizard. Legacy wizard, from text, kemudian masukkan tadi misalnya contoh yang untuk fixed width ya, fixed width ya, coba ya. Ya tadi saya bilang susah itu. Impor, langsung muncul dia teks impornya. Tidak sini, ini lebih gampang tadi ya. Kita tinggal ini dong, klik dong, klik. Ini kan ya, next. Finish, existing worksheet, new worksheet. Jadi lebih gampang. Lebih gampang. Oke, tadi capek banget ya. Paling ini doang kebelan. Gitu ya. Jadi tadi di file, options, data tentang yang from text. Kemudian pas mau ngimpor itu langsung dari legacy wizard-nya. Legacy wizard from text. Tinggal ambil. Yang itu dia, susah ya. Tadinya susah nih. Next. Oke. Jadi deh. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Iya. Saya lagi nyari. Saya juga penasaran, kok nggak ada kesimpornya gitu ya. Baiklah, saya kira cukup untuk hari ini. Kalian lanjutkan aja tuh latihannya di rumah gitu ya. Apalagi dengan ada tadi barusan tuh yang legacy wizard. Jadi teks impornya lebih gampang tuh untuk yang TXT ya. Nah, sebelum kita tuntaskan, kita buka dulu slide dulu. Yang terakhir, apa nasihat terbaik yang pernah kamu berikan ke orang lain? Mundur. Siap. Work smart, not work hard. Ya, pasti bisa kok.
Jangan puasa kalau makan. Iya. Itu memang yang paling bagus tuh. Yuk bisa yuk itu gimana sih ininya, intonasinya, tau nggak? Yuk bisa yuk gitu ya? Atau gimana? Iya Pak, kayak gitu Pak. Cuma Oh, lama-lama Indonesia. ngeselin Pak. Oh iya. Lama-lama ngeselin emang. Saya sepakat tuh lama-lama ngeselin. Jadi kalau ada di masa kantor gitu kan, ngasih ide apa gitu tuh, yuk bisa yuk. Ide ngajak orang gitu ya, kan bikin capek. Jangan patah mencoba, bisa gila. Umur nggak ada yang tahu. Jangan lupa untuk mengapresiasi diri sendiri. Always use your logic and your heart. Bayar kas. Ada yang belum bayar kas nih. Gimana dong? Kalian punya kas terus gimana cara pakainya ya? Gue nggak pernah ketemu. Buat bayar kas angkatan Pak. Oh, kakak. Saya pikir kas apa gitu buat makan-makan di kebun bendahara terus Gojek sendiri gitu ya, GoFood. Kalau udah nyerah, remember why you started. Why you started. Trust nobody. Trust nobody. Always your logic and your heart. Jangan bullshit amat, logika tetap harus jalan. Jangan berekspektasi ke manusia. Tuh siapa dong? Oh, ke yang atas ya, di atas ya. Okay. Slide or heaven, you don't have to be perfect. Tiba-tiba jadi pada bijak ini ya, luar biasa emang masih sama sekarang. Love yourself, oke. Nggak apa-apa sedih, tapi jangan mau bangkit lagi ya. Being resilient. Mending rakit PC. YOLO, you only live once atau live once? Live kali ya. TB I love, oh TB siapa sih? Pak Tegut ya? Apa sih? TB I love you itu siapa tuh? Yang nulis Pak Tebagus sendiri kayaknya nih, biar dikasih suka gitu kan ya. Saking ininya ya, saking Enggak Pak, asli Pak. Saya enggak Jonas amat lah. Oh iya, enggak iya juga apa-apa gitu. Everything is still good, that you are still trying to work. Lebih baik menyesal karena beli daripada nggak beli. Oh ini bener banget nih. Lebih baik menyesal karena beli ya daripada nggak beli. Tuh. TB sad boy Pak. Oh, oke. Kau usah malu be like a snake, be nice to people until they step on you. Oh masa? Emang ular gitu? Ular kayaknya nggak diinjek juga gigit. TB udah punya pacar tahu Pak? Ya saya nggak tahu. Tuh TB kapan kita jalan? Yang ngetik dia sendiri nih jalan juga. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Ini kayaknya Pak Tegut ini punya beberapa HP nih. Enggak Pak, asli Pak. Ini tangan kosong. Oh enggak ya? Iya. Oh iya, siap. Dia juga nggak apa-apa. Kita juga sudah menerima. Jadi ada berapa orang di kelas ini yang sudah punya pacar, udah mempenempatan ya. Jadi kayaknya udah pada buru-buru nih cari pacar. Cerdik seperti ular, tulus seperti emang ular cerdik. Baru tahu nih ular cerdik. Ular tuh paling nggak picik lah paling nggak. Cerdik sih baru denger nih Mas Cerdik.
TB Pak, pacarnya banyak, saya jomblo Pak. Siapa tuh yang bikin saya jomblo? Nggak ada kata-katanya nih. Nanti pas penempatan juga bakal ketemu sama kakak-kakak gitu ya, kakak senior yang ganteng-ganteng, yang udah punya duit gitu kan. Bisa dapat pacar di sana. Lebih enak atau kantor enggak? Ini kan kalian masih belum tahu nih sekitar apa enggak. Nanti beda kantor, beda kota gitu. Repot kan. Nanti aja pas udah kerja. Siapa tahu nanti pas udah di sana malah lebih banyak ya. Kalau di kantor kan bisa jadi lintas angkatan kan. Kan nggak apa juga sama yang lebih tua. Baik cewek maupun cowok. Tuh be dengerin. Nanti misalnya Patu Bagus di mana misalnya Patu Bagus misalnya di Kemenkyu gitu, terus ceweknya nggak di Kemenkyu kan beda kan sedih ya. Cari yang lain, Pak. Penempatannya Patu Bagus. Oh ya siap. Siap. Kalau Patu Bagus di Bengkulu, ntar pacarnya di Jakarta, ntar pacarnya malah di daerah Wita gitu kan, nanti pacarannya jauh ya. Itu emang mending cari baru gitu ya. Iya, sabar. Ya, siap, sabar. Kasih kita nasihat apa? Mungkin saya kali itu nasihatnya. Ya, pokoknya kalau mau kerja mah yang paling penting itu bisa Excel, bisa Word lah, gitu doang. Sama mau belajar. Itu modal awal lah. Soalnya kan untuk yang macam kompetensi awal tuh di jabatan di awal-awal kalian masuk ke PNS itu bakal diajarin ulang gitu nanti. Jadi bisa jadi apa yang kalian lakukan selama kuliah itu bisa jadi relevan, bisa jadi nggak relevan gitu ya. Tapi Excel sama Word itu adalah keharusan. Sama bisa nyetir mobil kayaknya penting tuh untuk cowok-cowok. Baiklah, kalau gitu kita sudahi saja untuk pertemuan minggu ini ya. Apa nih Pak, kalau waktu kita masih baru di kantor menunjukkan soft skill kita nggak Pak? Apa tuh, kayak apa tuh juga soft skill? Main game. Ya, kalau masih baru di kantor, itu saya kira kalau nggak berinisiatif, ya ditunjuk kerjain gitu. Jadi kalau misalnya ditawarin di ruangan tuh, siapa yang bisa jadi MC? Kalau kalian bisa tunjuk tangan aja, nggak apa-apa tuh. Itu malah jadi apa ya? Jadi kayak model awal kalian tuh, jadi kayak tergantung ya kalian tujuannya apa gitu ya kan. Bisa ada kalau misalnya awal-awal magang atau latsar gitu kan ada kecenderungan ketika orang kantor itu nyaman sama si anak baru ini bakal dipertahankan gitu ya. Kalau saya begitu tuh ada kemungkinan dipertahankan kalau misalnya kalian barangkali inisiatif bagus, mau belajar itu tuh yang paling penting tuh mau belajar. Jangan sampai kalian ngerasa saya IP tinggi Pak, saya nggak mau nih kerjaan begini, jangan. Karena tuh untuk kerjaan tuh nggak ada yang terlalu besar tuh nggak ada yang terlalu kecil gitu ya, semua kerjaan tuh sama. Yang ada tuh kerjaan banyak atau kerjaan dikit, tapi kerjaan susah gampang tuh nggak ada. Gitu ya. Gitu kali yang saya rasakan. Ini kalau misalnya ada anak baru nih ngasih, tolong nih rekapin ini. Aduh Pak, saya nggak bisa gitu. Aduh Pak, saya nggak mau Pak. Ya udah nggak bakal ditunjuk lagi habis itu. Udah males kan. Ada tuh yang di 3 baru mau laksar bulan ini. Itu disuruh ngapain, mau aja tuh. Jadi kita kitanya yang malah jadi apa? Jadi ini mungkin kerjaan ini nggak cocok nih sama si Mbak ini, cocoknya lebih ke sini. Jadi kita yang malah mengira-ngira sendiri gitu. Tapi awalnya memang mesti mau kerja dulu sama dia mau belajar. Itu kayaknya yang ini ya. Pak, kalau disuruh kerja KL, suruh ke Kemenkyu mau di mana? Oh, ini bisa macam-macam, terserah. Semua sama aja lah saya kira. Paling yang beda itu jangan doang untuk masukinnya ya. Jadi kalian coba-coba carilah.
kan kalau pengaruh token itu kan ke nilai RB. Coba lihat tuh mulai cari grade tokennya. Kalian cari perpres tunjangan kinerja KL tertentu gitu ya. Atau ya taruhlah perpres tunjangan kinerja atau di kata saya itu BPKP gitu ya. Itu cari perpres tunjangan kinerja BNN itu diperbandingkan udah cari. Nanti mana yang lebih gede itu barangkali yang bisa kalian pilih gitu ya. Tapi bukan berarti yang kecil itu nggak ada penghasilannya gitu ya, karena penghasilan itu bisa dari mana-mana aja gitu, macam-macam lah, nggak cuma dari gaji dan token. Tapi kalau misalnya kalian ke Menko ini kan saya mendapatkan dapat impresi ini kalian kayaknya mau lihat tunjangan itu ya penghasilan apa enggak, tinggal diperbandingkan aja. Tapi secara umum selain Kemenkyu penghasilan itu cuma 2, gaji sama token gitu ya. Itu yang dibayarkan sepanjang tahun. Kalau misalnya ada yang bonus kayak THR ya 13-14 doang gajinya gitu ya. Kalau di Kemenkyu kan bisa ada bonus setengah tahunan gitu kan ya. Ada yang harga tahunan gitu. Yang mungkin nilainya juga diperbandingkan dengan KL lain itu beda. Mungkin bisa jadi KL lain juga belum tahu caranya gimana gitu ya. Saya lihat juga di BPK tuh sudah mulai tuh dikasih kayak bonus akhir tahun dari belanja gaji, belanja pegawai. Sama juga kayak Kemenkyu gitu ya. Cuma yang lain mungkin belum tahu aja tuh cara ngasihnya gimana. Kalau di kantor saya baru mau mulai nih, baru mau nyoba mulai ngasih kayak bonus akhir tahunan. Sumbernya dari mana belum tahu. Tapi dasarnya dari kinerja, dari SKP. Sasaran kinerja pegawai. Bapak kalau disuruh pilih kerja KL setelah Kemenkyu mau di mana, Pak? Mana ya? Nggak tahu ya, saya kalau disuruh pilih kerja gitu, emang kalian punya hak pilih? Ada nggak? Ada ya? Pilih itu maksudnya dikasih urutan gitu. Nah, urutan itu ada nggak yang lewat dari urutannya? Atau kalian kasih tahu nggak cara ngurutnya gimana? Saya dulu itu nggak ada urutan, langsungnya random diacak gitu. Jadi saya ngerasa kayak dikasih amanah aja, kamu nih cocoknya di sini dulu ya, gitu. Jadi kalau kalian punya hak untuk milih, ya pilihlah sebaik-baiknya sesuai dengan kemauan kalian gitu ya. Kalau yang nyarinya penghasilan, jadi dirunut lah kira-kira penghasilan itu apa aja, gedenya itu berapa, diperbandingkan gedenya barangkali, atau yang diperbandingkan seringnya atau frekuensi pemberiannya gitu ya. Apalagi beberapa KL tuh ada yang ngasih rumah dinas gitu ya, ada yang enggak. Itu juga kalau mau diperbandingkan juga bisa, soalnya kalau di mana, kalau misalnya nih di luar kota penempatannya gitu mesti ngekos, barangkali ada biaya kos lagi ya kan ya, itu juga mesti diperbandingkan gitu ya. Jadi nggak hanya ngomong itu kayak dengan yang masuk, tapi juga yang keluar juga harus dipertimbangkan gitu ya, penghasilan apalagi gitu. Apalagi udah ya, jadi ceramah nih selama kehidupan. Udah, kalau udah saya kira cukup. Saya sudah ngepost tugas di LMS, tolong dicek. Secara umum sama kayak yang kemarin, tapi yang sekarang kalian ngimpor 2 jenis file gitu ya, satu yang teks, satu yang non teks tuh. Kalian tinggal tinggal pilih lah. Kalau yang teks barangkali pilih yang CSV, kalau yang non teks mungkin cari yang gampang kayak DBF doang, tinggal di drag jadi gitu kan ya. Apapun boleh, yang penting kalian pilih 2 jenis itu ya, teks sama yang non teks. Dibikin dalam bentuk video, videonya boleh dalam bentuk file kalau nggak repot, atau diupload ke YouTube terus dikasih linknya gitu ya. Langsung dikasih link juga langsung gitu tuh, langsung muncul gambarnya tuh. Jadi saya nggak perlu buka lagi linknya gitu ya. Baik, saya kira cukup. Terima kasih diskusi dan partisipasinya. Mudah-mudahan weekend ini menjadi weekend yang baik lah dan bermanfaat bagi kalian gitu ya. Baik, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Izin mengingatkan, Terima kasih, Pak. izin mengingatkan untuk menutup portal, Pak. Oh iya betul, siap. Terima kasih Pak, itu bagus. Foto, foto.
Kalian diperbolehkan untuk ini ya, keluar. Masih ada kuliah ya? Enggak kan? Enggak, Pak. Kalian dipersilakan untuk meninggalkan.